Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Baitul Jannah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya calon-calon ahli surga. Amin. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang luqata. Apa itu luqata? Luqata itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu lebih mudahnya itu barang temuan. Ini penting dalam Islam juga diajarkan, karena saya sering sampaikan bahwa Islam itu agama yang sumul, agama yang sempurna, agama yang menyeluruh, yang mana diatur dari hal yang paling kecil sampai yang besar, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu dibahas secara terperinci. Nah, kita hari ini akan membahas tentang luqata. Memang kadang-kadang bab tentang barang temuan ini sering orang yang membuat ataupun sering kita ini tatkala seseorang menemukan menjadi bingung. Kadang-kadang kalau ada barang temuan kita nemu sesuatu, ini diambil apa enggak ya? Diambil apa enggak? Atau jangan-jangan ada sebagian mengatakan kalau diambil nanti kualat. Jangan-jangan ada yang demikian. Atau ada lagi yang berpikiran, waduh, kalau nggak diambil saya. Nah ini, ya. Nah ini. Maka di dalam Islam ini perlu ternyata ada pembahasan terkait bab tentang luqata. Luqata sering membuat orang yang menemukan menjadi bingung. Maka kita akan bahas bagaimana dalam ajaran Islam kita membahas ini. Luqata. Nah ini diterjemahkan itu kalau secara sederhananya, secara lughah, secara bahasa diartikan itu adalah mengambil atau memungut. Ini, jadi mengambil atau memungut itu luqata. Nah ini, ya. Nah, menurut istilah ya, secara diterjemahkan secara lughah, secara bahasanya. Nah ini ya. Tapi secara istilah, ya, secara istilah artinya mengambil atau memungut harta atau barang-barang dari suatu tempat yang mana tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya. Nah ini, tidak diketahui secara pasti. Kita jalan-jalan, tahu-tahu lagi jalan melihat ada dompet. Nah, dompet dilihat, nah nggak ada identitasnya, tidak ada identitasnya. Kita lihat, nah ini ambil apa enggak ya? Dilihat di dalam dompet ada isinya. Belum. Nah ya, ambil enggak? Ternyata kita harus lihat di sini, ya. Dan bisa diatur. Nah, ternyata bagaimana? Berdasarkan syariat barang temuan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah barang temuan yang dia itu sifatnya tidak berharga. Jadi barang temuan yang sifatnya tidak berharga. Artinya apa? Ini ya tidak ada nilainya, ataupun seandainya ada nilainya kecil sekali, yang sesungguhnya orang-orang pun ya masyarakat tidak menggubris, ya tidak menganggap atau menganggap remeh. Nah, barang-barang temuan yang nilainya tidak berharga. Nah ini, maka dalam aturan Islam dikatakan bahwa tatkala menemukan barang-barang yang tidak berharga, maka boleh bagi siapapun memungutnya dan boleh baginya memanfaatkannya tanpa harus dia ada kewajiban menyimpan dalam beberapa waktu
waktu yang lama. Ini, jadi tidak ada kewajiban. Berdasarkan apa? Berdasarkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Anas bin Malik, Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marra bitamratin fi tariq. Jadi pada satu ketika Anas bin Malik beliau berkata bahwa Nabi itu sedang dalam berjalan-jalan, marra bitamratin fi tariq. Jadi Rasul itu berjalan, ya, tatkala beliau itu menjumpai ada dalam kondisi jalan itu sebutir kurma. Beliau melihat ada kurma. Nah, itu lagi jalan-jalan. Faqala, dan beliau bersabda, Rasulullah bersabda, laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha. Jadi kata Rasulullah, laula anni, seandainya, ya, jadi laula anni akhafu, jadi aku tidak takut, aku tidak khawatir. Nah, ini ya. Aku tidak takut, aku tidak khawatir apa? Antakuna minas shadaqah. Jadi aku tidak khawatir jika kurma ini adalah kurma zakat. Maka niscaya apa? La kaltuha, aku akan memakan kurma ini. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Mengapa seandainya? Karena memang bagi Rasulullah, Nabi itu tidak dibenarkan untuk mengambil amonaf, untuk menerima zakat. Jadi Rasulullah dan keluarganya, ini secara hukum, secara syar'inya, jadi dzurriyyah Nabi, Rasulullah dan keluarganya, keturunannya itu tidak dibolehkan menerima zakat. Kalau keturunan Rasulullah tidak boleh menerima zakat. Ini. Beliau bolehnya apa? Menerima hadiah. Kalau menerima hadiah boleh. Nah, maka Rasulullah katakan, jikalau ini aku tidak khawatir ini adalah kurma zakat, saya ambil. Nah, berdasarkan hadis ini, maka para ulama mengatakan bahwa terkait barang-barang yang dia itu tidak ada nilainya, tercecer, maka tidak ada kewajiban harus menunggu sekian lama untuk dia harus diumumkan, menunggu sekian waktu, itu tidak. Terlebih-lebih barang-barang yang dia tidak bertahan lama. Ini nilai-nilainya umpamanya jalan ada roti, gitu kan, masih bagus. Nah, ini tidak ada kewajiban harus, oh ini punya siapa, ditunggu dulu dalam waktu sekian bulan umpamanya untuk masih. Ini terkait dengan berdasarkan yang dia itu barang temuan yang tidak berharga. Lalu di dalam satu dibahas juga bagaimana yang kedua adalah barang temuan atau fakta yang dia itu berupa sesuatu yang punya nilai berharga. Nah, ini. Nah, jadi kalau sesuatu barang temuan tersebut punya nilai yang berharga, maka contoh seperti apa? Emas, perak, ya, atau uang, ya. Namun dompet ada uangnya berapa? 2 juta. 2 juta berharga apa? Sama. Oh, sama berharga. Nah, itu berharga. Nah, ini ataupun nilai-nilai yang lain, ya, berharga. Nah, maka bagaimana? Nah, maka wajib baginya. Nah, ini walaupun nanti kita akan lihat pandangan beberapa pihak terkait bagaimana orang-orang menemukan itu, apakah wajib diambil atau dibiarkan saja. Jadi memang ada sedikit perbedaan di antara ulama mazhab dalam hal ini. Nah, yang pertama di sini wajib untuk dia itu memungutnya untuk apa? Untuk diumumkan. Nah, ini jadi untuk diumumkan, ya, dan dia itu terus menunggu selama 1 tahun. Ini 1 tahun. Nemu dompet, ada uangnya Pak, ya, bisa ada nemu emas, nemu cincin, ataupun yang lainnya, maka itu wajib diumumkan di tempat umum, ya. Kalau tempat umum saya boleh lewat media, boleh di mungkin yang lain yang diketahui, ya. Nah itu maka wajib mengumumkan selama 1 tahun penuh. Dan jika pemiliknya
datang. Ini diumumkan sesuai dengan ciri-cirinya, diumumkan, dan jika pemiliknya datang, maka di situ wajib untuk diserahkan. Jika ternyata tidak dijumpai selama 1 tahun itu, tidak dijumpai, saya sudah kabarkan, saya sudah umumkan lewat media. Nah ini diumumkan terus, maka barang tersebut ya, boleh dimanfaatkan. Tetapi nah ini dengan catatan apa? Dia harus berniat menjamin bahwa barang itu tetap tatkala nanti di kemudian hari ternyata sudah lebih dari 1 tahun, ternyata baru ketahuan tuh ada orang yang nyari dan ternyata memang sesuai dari yang kita miliki itu tadi, yang kita temukan itu, maka bagaimana? Wajib baginya untuk memberikan. Jadi bukan jadi hak milik, ya. Jadi bukan jadi hak milik. Umpamanya, oh udah nemu udah 1 tahun, wah ini jadi hak milik nih. Nah, itu tidak. Jadi tetap jika ada, nah ini maka tetap dia harus dikembalikan. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda? Jadi dikatakan apa? Su'ila Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu ditanya, su'ila. Jadi Rasulullah ditanya, ya, anil qalb. Jadi tentang barang-barang temuan. Jadi barang-barang temuan terkait apa? Al-dhahabi al-waraqi. Jadi tentang barang temuan yang berharga, yaitu emas ataupun perak ataupun semisalnya. Nah ini, ataupun semisalnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, A'rif wa ka'aha wa ifasoha. Jadi kata Rasulullah apa? Kenalilah wadahnya, tutupnya, dan pengikatnya. Maksudnya kenalilah ciri-cirinya. Kenali. Maksudnya apa? Untuk supaya kita mengetahui itu apa? Summa a'rifha sanatan. Ya. Lalu ya, umumkan selama 1 tahun lamanya. Diumumkan selama 1 tahun lamanya. Dan ternyata fa'in lam ta'rif, kalau seandainya ternyata selama 1 tahun itu tidak diketahui, jadi nggak ada yang nyari, nggak ada yang semua tidak kita sudah temukan, fastaghfirha wal takun wadi'atan 'indaka fa in jaa'a qaribuha yawman minad dahri fa'addiha ilaihi. Maka tatkala ya, tapi kata Rasulullah ya, tatkala sudah 1 tahun dan tidak ada, maka hendaknya gunakanlah barang tersebut itu bagaikan titipan-titipan. Jadi bagaikan titipan yang di sisimu. Jadi tetap dijaga, boleh dipergunakan, tapi apa? Tatkala pemiliknya itu datang pada 1 hari mencari dan ternyata wajib serahkan. Kenapa? Fa'idja al-qaribuha yawman minad dahri fa'addiha ilaihi. Maka serahkan barang tersebut ya kepada siapa? Ilaihi, kepada pemiliknya. Ini. Maka terkait barang ini, maka ini penting. Pertanyaannya hari ini, Pak, pernah nggak menemukan sesuatu? Pernah. Yang berharga? Pernah. Ditunggu 1 tahun nggak? Enggak ya. Paling 1 minggu ya. Jadi diumumkan tidak. Kalau kita berbicara aturan-aturan syariat, aturan-aturan Allah dan Rasul, karena apa? Hilaf tadi. Stop. Karena memang ternyata bagaimana? Aturannya jelas. Tatkala kita berbicara, gimana? Saya pernah temukan ini barang berharga. Terus bagaimana? Saya ambil. Setelah saya tunggu beberapa hari. Ya. Paling saya tanya kanan kiri, gak ada yang ngaku. Terus bagaimana? Ya saya ambil, saya manfaatkan. Setelah itu ya sudah. Sudah berapa lama? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah 2 tahun. Sudah lebih dari 1 tahun. Sudah. Tidak ada yang mencari. Tidak ada. Sudah tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya
itu setelah walaupun lebih dari 1 tahun ternyata ada yang mencari dan memang terindikasi memang benar dia orangnya, dia pemiliknya, wajib bagi yang menemukan itu untuk memberikannya. Gimana kalau nggak diberikan? Kenapa? Kalau saya nemu uang yang udah habis, balikin gimana? Nggak ada. Dosa. Kenapa kata Rasulullah? Fa in ja'a qalibuha yauman. Jadi kalau seandainya pada suatu hari itu ada pemiliknya itu mencari-cari, ya, sehari ya, minat tahri, ya, minat ya, tahri dari barang tersebut, dari emas tersebut, ya, dari barang berharga tersebut, fadhiha ilaihi. Jadi apa? Berikan padanya, pada pemilik. Ini. Kalau seandainya kita diam saja padahal kita tahu, maka hukumnya dosa. Ini kalau seandainya barangnya berharga. Lalu bagaimana? Ternyata ada lagi. Tatkala tidak bisa dibahas tentang luqatah atau luqatah berupa hewan-hewan piaraan. Nah, ini mamanya nemu ya. Nemu hewan piaraan. Tiba-tiba kok datang ke rumah sendiri, gitu kan? Ini hewan-hewan piaraan. Maka di sini dibahas pula ternyata, ya. Tahu-tahu kok ada datang tuh burung orang lepas. Bagus. Ikan. Ini lumayan harganya. Harga dalam hal ini bagaimana? Ternyata diatur dalam Islam. Karena memang agama Islamnya agama yang subur. Agama Islam subur. Maka saya katakan, saya pernah belajar perbandingan agama dulu, ya, belajar agama yang lain, ya, dan itu pembimbingnya adalah, gurunya adalah dari tokoh agama masing-masing. Maka sampai hari ini kitab-kitab suci agama selain agama Islam beberapa saya masih punya, ya. Beberapa waktu tidak lengkap dulu lengkap, ya, sudah lengkap. Saya tinggal ada beberapa yang masih saya miliki, masih ada di rumah. Itu ada. Saya buka, saya pelajari. Ternyata memang berdasarkan, ya, kami yang belajar memang agama yang paling sempurna, agama yang paling lengkap menurut pembelajaran, menurut kami pelajari memang Islam. Itulah. Maka perlu kita lihat dalam hal ini, terutama bab tentang yang kita pelajari hari ini adalah pembahasan kita adalah tentang luqatah. Hewan piaraan. Bagaimana kalau kita menemukan hewan piaraan? Maka ini pun dibahas, ya. Contoh, apabila dia berupa kambing ataupun semisalnya, ya, maka maksudnya dalam berupa kambing ini semisalnya adalah hewan-hewan yang sifatnya adalah dia tidak bisa jika tidak dipiara, dia tidak bisa mencari sendiri makanan. Memang dia termasuk hewan-hewan yang tidak bisa bertahan kalau tidak dipiara oleh orang lain. Nah ini, maka dikatakan apabila berupa kambing dan semisalnya, maka boleh dipungut, dimanfaatkan secara langsung menurut pendapat yang kuat. Tapi dengan catatan tetap bahwa ini sebagai barang titipan. Tapi dia boleh manfaatkan. Dia boleh ambil, ya. Umpamanya dia manfaatkan kalau seandainya dia berkembang biak. Nah ini lain. Itu boleh, ya, dalam hati ini, ya. Kalau dia termasuk seperti itu. Apa dasarnya? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Anan Nabi SAW." Jadi sebenarnya Nabi SAW su'ilah, beliau ditanya, "An-dhalatil ghanami," tentang memungut ghanami, kambing. Ini kambing. Faqala, dan beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "Khudha fa inna ma hiya laka aw li akhika aw lidhibbi." Jadi kata Rasulullah bersabda, ya, Nabi ditanya tentang memungut barang-barang temuan, itu dicontohkan dalam hadis ini ghanami, barang kambing, ya. Lalu beliau bersabda, "Ambillah." Faqala khudha, ambillah kambing itu. Jadi maksudnya boleh dimanfaatkan, ya,
boleh dimanfaatkan. Fa inna ma hiya laka, karena sesungguhnya ya, ambil fa inna ma hiya laka itu milikmu itu maksudnya boleh dimanfaatkan ya, boleh dimanfaatkan untukmu ya, ataupun ya untuk saudaramu. Nah ini dikatakan untuk saudaramu atau untuk hewan-hewan ternak, maksudnya di sini ya serigala gitu. Nah, jadi boleh hewan ternak ini diartikan gitu. Nah, maksudnya dalam hal ini tatkala memang ini hewan-hewan yang dia tidak mampu bertahan lama, nah itu diumumkan. Jika setelah diumumkan tidak perlu menunggu waktu yang sampai lama 1 tahun. Diumumkannya tetap, tetapi tidak sampai menunggu harus selama satu tahun. Nah ini itu jika hewan-hewan yang memang sifatnya dia tidak bisa bertahan lama. Tetapi bagaimana tatkala dia hewan-hewan yang mampu bertahan lama? Rasulullah katakan ya, tatkala dalam satu hadis dikatakan wasu'ila an talatil ibili ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang barang temuan atau memungut ibili, memungut onta. Nah, jadi onta. Jadi katakan lalu apa yang dikatakan Rasulullah? Wa ghadaba. Jadi beliau marah. Beliau marah. Jadi fal ghadaba wahmarat wa tasharu faqala ma laka wa laha ma'aha al-khida'u wa siqa'u tashrabul ma' wa ta'kulu syajara hatta yalqaha rabbuha. Jadi tatkala Rasulullah ditanya tentang bagaimana hukumnya memungut atau mengambil piaraan nemu onta, jadi nemu onta, itu Rasulullah langsung marah beliau. Beliau marah dengan semarah-marahnya sampai dikatakan ini wahmarat, beliau merah mukanya, ya, memerah mukanya beliau. Dan beliau berkata apa? Beliau bersabda, ya, dan beliau bersabda, kata beliau, apa urusanmu dengan onta itu? Jadi apa urusanmu dengan onta itu? Kenapa kamu mengungut onta? Dan dia bilang, saya nemu kok, kan itu kalau bahasa sekarang, kan? Saya nemu dia ada di halaman saya, kan? Dia datang gitu, kalau nama di halaman saya, ya udah saya ambil aja, saya biar itu kalau bahasa sekarang kan kira-kira begitu. Tapi Rasulullah marah. Kenapa? Apa kata Rasulullah? Apa urusanmu dengan onta itu? Maka dia onta itu kata Rasulullah, dia itu memiliki sepatu al-khida, memiliki sepatu kata Rasulullah. Lalu dikatakan wasiqa'u, dan memiliki kantung air tashrabul ma, dan dia bisa minum dengan sendirinya. Dia bisa minum dengan sendirinya. Wa ta'kulu syajar, dan dia bisa makan pepohonan kata Rasulullah. Ini hatta yalqaha rabbuha, dia bisa makan pepohonan sampai ditemukan oleh pemiliknya. Nah ini. Maka berdasarkan dalil ini, berdasarkan hadis ini, ulama menjelaskan, jumhur menjelaskan bahwa hewan-hewan yang dia biasa, mohon maaf, ada sebagian tempat itu kadang-kadang hewan itu sengaja dibuat liar, digembala, kadang-kadang seperti nggak ada pemiliknya, karena ada pemiliknya itu kan memang biasa gitu, seperti dia itu. Maka yang dia memang bisa seperti itu. Nah kalau di hadis ini contohnya unta, tapi para ulama membahas tidak hanya unta, yang semisalnya, contoh sapi, nah itu biasa digembala seperti itu. Maka yang katakan tidak apa-apa, tidak boleh, biarkan, biarkan. Maka hukumnya berdosa tatkala ya kita mengambil ya sengaja, karena kurma onta itu bisa bertahan, dia punya kantung air, punya yang lainnya, maka dia bisa bertahan dalam waktu yang lama. Berbeda kalau hewan-hewan yang memang dia tidak mampu bertahan lama.
Ya, kalau dibiarkan juga mati. Nah, hewan-hewan yang seperti itu, maka itu boleh ya. Tatkala dia mengumumkan, dia itu ternyata tidak ada yang mencarinya, ya. Setelah diumumkan belum ada yang mencarinya, boleh dimanfaatkan. Nah, ini, jadi boleh dimanfaatkan. Ini nggak perlu nunggu 1 tahun. Tapi kalau sifatnya unta dan sebagainya yang dia itu bisa bertahan, sapi ataupun hewan yang semisalnya, kijang, ya, kijang kapsul, maka lagi ya, lapor polisi. Ya. Ada yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya barang temuan yang berada di tanah suci. Nah, kalau tadi barang-barang temuan yang dia tidak di tanah suci. Nah, ini yang berada di tanah suci, lagi ibadah umroh, lagi ibadah haji, jalan-jalan itu ke Masjid Nabawi, tiba-tiba nemuin dompet. Nah, gimana hukumnya? Gitu, lumayan buat ongkos, buat belanja, nah ini dan sebagainya. Maka dikatakan hukum memungut barang temuan di tanah suci sepakat ulama mau mazhab apapun, katakan hukumnya adalah haram. Ya. Bolehnya dipungut, maka itu wajib baginya mengumumkannya. Dan jika dia ya, selama ada di tempat itu wajib baginya terus mengumumkannya. Jika dia meninggalkan dari wilayah itu, dari tanah suci tersebut, maka dia menyerahkan kepada penguasa, kepada yang berwenang. Dalam hal ini, jadi nggak boleh selama dia beribadah umroh. Saya udah umumin Ustaz. Ya, saya umroh berapa? 9 hari. Saya umroh 12 hari. Saya umroh selama Ramadan. Umroh Ramadan kan? Selama Ramadan saya umumin terus. Terus ternyata apa? Selama itu nggak ada ngaku, ya udah saya ambil. Katanya lumayan. Tetap haram. Ini istisna pengecualian di tanah suci. Dan di sini, maka untuk dasarnya apa? Terkait dengan itu dalam satu hadis sahih, hadis riwayat Bukhari di Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ya. Radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la turtaqatu luqatuha illa lil mu'arrif. Jadi dikatakan bahwa dari Ibnu Abbas dan Rasulullah dilarang, tidak boleh. Nah, ini kan. Jadi kalau udah berbicara dilarang, tidak boleh, jatuhnya hukumnya dosa kalau dilakukan. Nah, ini ya. Tatkala apa yang dilarang tidak boleh itu? Tatkala dipungutnya satu barang temuan di tanah suci. Nah, kecuali bagi yang dia ingin untuk mengumumkannya. Dia umumkan, umpamanya tatkala ini ada barang berharga, ya dia tetap ambil. Nah, kalau dibiarkan, dia takut khawatir ini tersia-sia dan khawatir orang yang sedang pemiliknya ini mencari-cari. Nah, maka dia ambil untuk mengamankan barang tersebut sambil dia umumkan agar mempermudah orang yang pemiliknya itu untuk mencarinya. Nah, itu wajib baginya itu. Kapan? Selama dia berada di tempat itu. Selama dia berada di tempat itu. Apakah dia saat itu sedang ziarah, sedang umroh, sedang haji, ataupun sedang dalam hal-hal yang lain. Hari ini insyaallah, ya, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau barang temuan di tanah suci. Lalu bagaimana kalau barang temuan itu berupa anak manusia? Dan ternyata, gadis B2 ini. Dan ini pernah terjadi, ya, pernah terjadi. Beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali, sudah lama di dekat rumah orang tua kami. Nah itu, jadi pernah ada anak yang diketemukan. Jadi sebenarnya dia itu, anak tersebut itu tinggalnya tidak di situ.
tetapi itu rumah keluarganya apa neneknya atau siapanya gitu. Nah, dia bermain ternyata hilang, tapi ternyata menyasar tidak terlalu jauh. Ada seseorang yang menemukan, ditanya kamu anak siapa, rumahnya di mana tidak tahu. Akhirnya diumumkanlah di masjid, diumumkan di masjid. Dan luar biasanya Pak, dalam hitungan jam itu ada beberapa orang yang ngaku. Ada yang mengaku ini keponakannya lah ini dan macam-macam mengaku. Tapi alhamdulillahnya karena anak ini walaupun dia belum balik tapi sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, dia tidak mengenali itu dan akhirnya baru orang tuanya ya yang hadir pada sore harinya kalau tidak salah. Ini hati-hati. Ternyata ada jalan bisa diatur. Jika atau mungkin mohon maaf ya, ada bayi-bayi yang dibuang. Pernah dengar Pak? Bayi-bayi yang dibuang ya tiba-tiba menemukan, ini kan termasuk jatuhnya barang temuan tapi yang hidup ya, makhluk hidup. Nah ini manusia gimana? Tahu pernah tatkala saya mendengar dari seorang bidan saat istri melahirkan itu juga demikian. Jadi ada bayinya yang ditinggal oleh orang tuanya. Nah ini kan pulang saja dan sebagainya, entah kabarnya di mana. Nah, hal-hal yang demikian, bagaimana kalau seperti ini? Maka diatur ternyata di dalam Islam. Kalau tadi ada yang sifatnya pilihan, boleh mengambil, boleh tidak dan sebagainya, terkait dengan menemukan berupa anak manusia, maka di dalam Islam hukumnya wajib bagi siapapun mengetahui untuk mengambilnya, untuk memungutnya, untuk memeliharanya. Hal ini berdasarkan dalil kenapa? Menyelamatkan jiwa manusia itu adalah wajib, sementara menelantarkannya itu satu dosa besar. Dan tatkala kita menemukan manusia, maka wajib baginya untuk mengambilnya, memungutnya, memeliharanya sambil mengumumkan. Tadi ya menyampaikan, diberitahu dan sebagainya, dan tetap wajib dipelihara. Sampai kapan? Ya terus. Ini kewajiban bagi siapa lagi? Mana dalil? Mana keterangannya? Dan surah Al-Maidah dikatakan, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kalian ya, dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, pemaksiatan. Ini para ulama sepakat terkait dan hati-hati. Cuma pertanyaannya hari ini memang kadang-kadang saya sering bilang, Ustaz, hari ini Ustaz, kalau kita nemu barang yang aku banyak, ya yang aku banyak kalau barang itu berharga, gimana caranya kita menemukan nanti benar-benar itu adalah pemiliknya? Jadi benar-benar pemiliknya. Jadi nemu uang, itu kan berapa? 200.000, kita langsung umumkan, langsung pada banyak kita. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan bagaimana? Tidak secara spesifik kita sampaikan. Saya nemu barang, nemu jam bagus, yang baik, langsung dikatakan barangnya ini dan lain sebagainya, langsung. Maka apa? Bisa langsung kita katakan saya nemu barang jam. Spesifik, tidak terlalu detail sampaikan. Nah, hal-hal ini kenapa? Karena memang tatkala akhir apalagi kita ini di zaman akhir mendekati hari kiamat, hari ini banyak ya orang-orang yang berdusta ya, bahkan jangan salah ya, ada hadis yang lain yang mengatakan boybibah ya, orang-orang bodoh yang dia itu berfatwa
orang-orang bodoh yang menjadi penguasa dan celakanya itu fatwanya diikuti oleh orang-orang bodoh lainnya. Nah itu, ada banyak pendusta-pendusta itu memang akhir zaman seperti itu. Kalau dulu iya orang nggak berani. Saya sempat bincang-bincang sama di daerah-daerah yang katanya itu, kalau bukan kami mah katanya ada orang Bangka di sini. Ada orang Bangka jadi cerita itu kan, kalau bukan kami mah naruh motor biasa saja aman, nggak dikunci, padang malah kuncinya gantung aja aman, luar biasa. Seperti itu. Jadi ada beberapa tempat yang memang begitu, taruh barang-barangnya di situ sampai diambil di pemiliknya datang lagi ya, dia tidak berubah. Itu katanya demikian. Saya memang belum tahu. Ini hal yang benar. Tapi itu mungkin istisna pengecualian di tempat-tempat tertentu. Secara keumuman memang hari ini luar biasa. Ya, sudah kita coba amankan saja. Ada orang-orang yang ingin mencoba untuk berminat mengambilnya. Ada yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita pahami dalam hal ini terkait barang-barang temuan ini. Bagaimana hari ini kita mencoba untuk benar-benar mengamalkan aturan-aturan Allah syariat Islam dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena jelas kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fi silmi kafah, dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, ya, secara totalitas, tidak setengah-setengah. Nah ini, ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu innahu lakum aduwwun mubin, karena sebenarnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Nah ini. Maka dalam hal ini wajib kalau kita ngaku beriman, bahkan dalam ayat yang lain, ya, Allah pun berfirman, wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak mau berhukum atas hukum Allah, kata Allah dikatakan dia seperti orang fasik. Nah ini orang fasik, orang yang dia itu ngerti, tahu, tapi dia terus lakukan kemaksiatan. Dalam ayat yang lain lebih tegas lagi, apa? Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang dia tidak mau berhukum atas hukum Allah, maka dihukumi sebagai orang-orang kafir. Maksudnya dia nggak mau berhukum ini apa? Menolak aturan Allah, menolak hukum Allah. Gak usah ngapain sih pakai hukum Quran? Quran itu nggak relevan lagi. Nah, itu ngapain sih pakai Quran Sunnah? Udah, kita sudah pakai ini aja. Hukum ini udah lebih bagus. Bahaya kalau dia sampai menolak itu, nggak mau. Ini hal-hal yang demikian, maka perlu kita pahami. Maka mari kita coba kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, dan mudah-mudahan keimanan kita tidak cuma ngaku-ngaku, tapi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan, kenapa ada orang-orang yang tidak diakui keimanannya? Iya, di surah Al-Baqarah di awal-awal. Wa minan nasi, sering saya sampaikan berulang kali. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Ada sekelompok manusia, sebagian manusia yang dia itu berkata, kami beriman kepada siapa? Kepada Allah dan hari akhir. Kepada Allah dan hari akhir. Ya. Tapi apa kata Allah? Katakan mereka itu tidak beriman. Alhamdulillah subhanahu. Ini hati-hati. Maka kita sebagai orang yang beriman, ayo kita coba fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Bertakwalah semampu kalian. Semaksimal mungkin kita coba. Apa definisi takwa? Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Maka perlu kita pahami terkait dengan hukum memungut barang temuan ini, terkait beberapa ulama mazhab berpendapat. Kalau menurut mazhab Hanafi, jadi Imam Abu Hanifah di mazhab Hanafi, beliau mengatakan bahwa apa? Dianjurkan untuk mengambil luqatah,
Jadi mengambil barang temuan itu dianjurkan, ya. Dan jika yang mengambil itu amanah dan sanggup memberitakannya, nah itu maka kalau dia yakin saya amanah, dia yakin dia itu amanah dan sanggup untuk memberitakannya, maka menurut Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, maka di situ dianjurkan, bahasanya anjuran bukan wajib, dianjurkan. Jadi lebih baik ambil. Untuk apa? Karena dia maksudnya saya amanah kok, saya ini bisa kok, nanti saya beritahukan, saya umumkan, saya jaga barang ini. Tetapi kata Imam dalam mazhab Hanafi dikatakan jika dia merasa saya nggak sanggup nih, saya kayaknya nggak amanah, kayaknya saya nggak mampu nih ngumuminnya, maka lebih utama tidak mengambilnya. Kalau dia merasa kayaknya saya nggak mampu, saya umumin susah, maka kata dalam mazhab Hanafi lebih utama biarkan saja tidak mengambilnya. Jika ia tetap mengambil, ini jika ia mengambil untuk dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, ya, padahal dia itu tidak amanah, dia itu nggak mengumumkannya, merasa kayaknya saya nggak amanah, nggak apa, tapi dia tetap ada, saya ambil aja lah, sayang daripada tercecer, daripada yang lainnya, padahal dia tidak amanah, dia tidak mengumumkan dan lain sebagainya. Nah, maka dalam mazhab Hanafi dikatakan haram hukumnya dan diibaratkan seperti orang yang ghasab. Tahu ghasab kan? Ghasab. Nah, ghasab itu agak beda dengan mencuri, beda. Ya, kalau mencuri kan memang sudah ada niatan, saya mengambil. Nah, mengambil untuk diambil. Kalau ghasab ini dia nggak ada niatan mengambil, jadi ada barang dia pakai, tapi dia nggak ngomong. Jadi ada barang dia ambil bukan niatan untuk mencuri, dia ambil untuk dia memanfaatkan, tapi nggak bicara, nggak ngomong dengan pemilik. Nah ini gosok ini banyak. Ya, iya. Bahkan di lingkungan lembaga-lembaga, ya, santri itu, ya kadang-kadang gosok ini jadi hal-hal yang kadang-kadang sulit juga. Contoh, ya apa? Sendal. Ini dulu pakai dulu, pakai ini nggak apa-apa, ini ikhlas dan menurut kita, gitu kan? Iya, oke. Tapi kadang celaka pakainya lama, terus kembalikannya nggak ditaruh di tempatnya. Nah, ini maka kadang-kadang kalau Ustaz, ya, Ustaz di sini, nah itu biasanya begitu kan? Santri itu biasanya kendalanya apa? Sering gonta-ganti beli sandal biasanya. Karena itu kadang-kadang bukan mencuri mereka, memanfaatkan, ambil nanti taruhnya di tempat lain, taruhnya di tempat lain, nyari gitu, nyari lagi naik. Padahal di dalam Islam itu bagaimana dosa. Tapi kadang-kadang hal ini kita anggap remeh. Udahlah apa-apa gitu lah. Nggak, orang saya nggak curi kok. Padahal dosa. Nah, kata dalam mazhab Hanafi, nah ini juga dikatakan sama. Tatkala dia tidak amanah, barang temuan dia manfaatkan sendiri, ya, dia tidak mengumumkannya, maka di situ termasuk ghasab. Kecuali kalau dia sudah umumkan selama 1 tahun, dia sudah umumkan, ya, ternyata selama 1 tahun itu dia tidak ada yang mencari, nah itu boleh dimanfaatkan, silakan. Walaupun tetap jatuhnya itu seperti barang titipan. Bagaimana menurut dari mazhab Maliki? Manusia, ya. Maka dikatakan jika yang menemukan merasa tidak bisa amanah, ya, jadi dia merasa kayaknya saya ini nggak amanah, saya kalau ngambil justru malah nggak mampu untuk amanah, nggak mampu untuk mengumumkannya, maka dalam mazhab Maliki dan Malikiyah mengambilnya hukumnya haram hukumnya, itu berdosa, itu jelas haram. Jadi menemukan itu tatkala dia amanah maka haram. Jika takut umpamanya setan itu menggoda dan dia tidak sanggup untuk memberitahukannya, nah ini ya. Nah, jadi ada pembagian. Kalau dia pertama
dia merasa memang saya ini nggak amanah, dia merasa saya nggak amanah, tapi tetap diambil, itu hukumnya haram. Tapi kalau dia khawatir, nah, ini beda, dia khawatir, ya. Kalau tadi dia jelas-jelas keamanan tetap diambil, itu haram. Tapi kalau dia khawatir, ya takut, waduh, niat awal dia saya mau buka, tapi dia khawatir gimana ini prosesnya berjalan, setan ini kan goda, udah diumumin sayang umpamanya ini harta besar, nah ini dia khawatir setan itu menggoda, dia khawatir ya dia tidak sanggup atau untuk memberitahukannya, ada kekhawatiran, maka hukumnya makruh mengambilnya. Nah, itu makruh ya, makruh mengambilnya. Walaupun ini ya. Lalu ya dalam mazhab Syafi'iyah ya, dan di Indonesia yang mengaku mayoritas mazhabnya Syafi'i. Nah ini ya, bagaimana? Nah, jika mendapatkannya, jadi jika ada yang menemukan barang temuan tersebut, ya, nah ini dan takut hilang, jadi kita lihat, kita nemu dan kita khawatir ini kayaknya barang ini kalau nggak dimanfaatkan diambil ini bakal hilang, maka jika dia amanah mengambilnya itu lebih utama. Ini dalam mazhab Syafi'i, jadi mengambilnya itu lebih utama. Maka kita lihat diri kita gimana, ya kira amanah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini memang lebih utama mengambil, diumumkan, ya, untuk diumumkan, ya, tunggu 1 tahun. Ini hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui hari ini adalah kewajiban orang-orang yang memang menemui atau mengambil barang temuan. Nah, ini kewajibannya apa saja? Ya, jadi kalau nemu barang, ya, barang baik itu barang berharga atau barang tidak berharga. Kalau barang tidak berharga lebih mudah, manfaatkan, hubungkan. Seandainya tidak ada yang mencari, tidak harus menunggu sampai waktu yang lama. Tapi kalau barang berharga, maka yang pertama yang perlu kita benar-benar pahami dan amalkan bahwa menjaga dan merawat barang tersebut, barang temuan tersebut, ya, serta benar-benar berniat untuk mengembalikannya. Jadi jangan kita, mudah-mudahan gak ada yang nyari. Ini, bukan barang berharga, bukan berharga. Saudara saya bukan syarat aja umumin sampai kita lihat aja, mudah-mudahan. Pokoknya kadang-kadang ya hanya sekedar di lingkungan kita aja. Hanya beberapa orang aja nanya cuma dengan beberapa orang, hilang enggak? Nah, dengan alasan kan yang penting saya sudah ngumumin. Padahal tidak. Yang benar itu bagaimana? Diumumkan ke khalayak ramai, diumumkan sampai benar-benar orang lain itu mayoritas, ya, orang itu mengetahui. Kalau perlu boleh di media, gitu kan? Nah, kalau sekarang bagaimana? Sekarang udah lagi, ya, media online, lain sebagainya, bukan itu dia. Tapi jangan spesifik, benar-benar teliti nanti jam bagus jamnya itu, tunjukkan benar gambarnya ini, wah, ini ngaku semua nanti ya. Ya beberapa tahun yang lalu itu juga begitu, anak manusia itu ada yang ngaku kan. Lalu berniat memang untuk mengembalikannya. Jika satu waktu nanti ada yang benar-benar pemiliknya datang, ya jangan kita nggak ikhlas, ya. Udah kita ambil, kita nemu, kita nggak ikhlas, berat kita. Lalu apa? Mengumumkan barang yang ditemukan tersebut ya selama 1 tahun di tempat umum. Jadi benar-benar diumumkan terus-menerus. Jadi bukan mengumumkannya cuma 1 kali, bukan. Jadi jumhur mengatakan itu 1 tahun itu sering diumumkannya, sering. Selalu diumumkan, mungkin dalam sekian hari diumumkan, jarak lagi berapa 1 bulan diumumkan lagi, diumumkan dan dibuka. Saya sudah mengumumkan sekarang 1 kali, kapan? Itu waktu pas baru nemuin. Sekali aja, waktu itu sudah nggak pernah saya umumkan lagi.
Tidak demikian. Ini maka nggak main-main ya kalau misal. Lalu yang ketiga jumhur sepakat para ulama tidak boleh, tidak diperkenankan ya bagi orang yang menemukan barang berharga tersebut ya itu meminta biaya kepada pemilik barang. Pokoknya dia nemu emas, ya begitu nemu saya nemu ini, saya sudah jaga ini setengah tahun, iya. Ini emas saya nemu berapa gram ini? 5 gram. Nah, sudahlah separuh aja ya. Nggak bisa. Haram dengan alasan sekian untuk biaya apa? Biaya jaga, biaya aman, biaya pemeliharaan. Ini maka pokoknya tidak diperbolehkan meminta biaya kepada pemilik barang tersebut. Ya, ini tidak diperkenankan. Lalu yang terakhir ulama sepakat jumhur adalah bagi yang menemukan barang dan dia mengambil ya itu dilarang untuk menyembunyikan muqattah atau barang temuan itu. Sayangnya kalau diumumin adalah saya ambil sendiri disembunyikan maka hukumnya haram. Maka dalam hal ini mari kita coba untuk kita berusaha fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kalian agar kita benar-benar mencoba jangan sampai hal-hal yang mungkin kita anggap remeh tapi ternyata berdampak kepada dosa-dosa. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan silakan. Mau bertanya? Pernah menemukan barang-barang saya nemu di barang kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan barang umum ya. Memang sebuah problem di masa sekarang ketika barang itu ditemukan ditemukan ya kalau yang mengaku itu seperti ini menanyakan berarti masalah baru kan? Iya. Pertanyaannya bagaimana kalau kita menemukan barang, tapi barang itu kita angkat ke Baitul Mal atau ke infak lah ya serta apakah di masjid atau di mana lembaga apa? Kenapa kita umumkan kita khawatir itu nanti justru bukan kembali kepada dirinya? Misal kita menemukan uang 100.000 lah kan bingung 100.000 ini milik siapa? Bisa milik siapapun kan? Ya, kalau seandainya itu kita masukkan ke Baitul Mal atau ke masjid atau ke lembaga sosial misalkan itu bagaimana hukumnya? Iya. Baik sekali. Jadi terkait dengan kondisi hari ini, kondisi akhir zaman, ya, kondisi akhir zaman. Kalau kondisi dahulu, ya, para sahabat yang memang keimanannya luar biasa, dan ini wajar dalam hal ini karena keimanan sahabat itu luar biasa. Tapi keimanan hari ini orang-orang di akhir zaman yang memang tadi disampaikan bahwa mana nih banyak kita mau umumkan ternyata ya mengaku-ngaku itu banyak, ya mengaku-ngaku banyak dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau itu kita berikan kepada lembaga-lembaga sosial atau ke Baitul Mal, itu apakah diperkenankan? Secara fikih, pertama kewajiban orang yang menemukan barang-barang temuan ini adalah baik itu terutama adalah barang-barang yang berharga, maka dalam hal ini menunggu 1 tahun lamanya. Ini hukumnya. Jadi tatkala dia sudah 1 tahun ya, maka disebutkan karena dikatakan Rasulullah bersabda terkait dengan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya ya terkait dengan pertanyaan tersebut anil luqatah ya, tentang barang temuan adzahabi au al-warid terkait dengan emas, perak ataupun yang semisalnya ya. Faqala maka Rasulullah bersabda a'rif bika'aha wa ifasaha summa a'rifha sanatan. Jadi kenali ciri-cirinya. Sudah kita kenali, sudah tahu ini ada saya nemu
uang sekian, saya nemu barang ini, nominalnya sekian, maka summa arifa sanatan, maka kenali umumkan terus selama apa? 1 tahun lamanya, ini 1 tahun. Fa illam ta'rif, ya, manakala tidak kita temukan, tidak diketahui siapa pemiliknya, tidak diketahui selama waktu yang 1 tahun itu tidak ditemukan. Nah ini maka bagaimana? Fastamfikha wal takun wadi'atan indaka fa in jatalibuha yawman minal dahri fa'addiha ilaih. Jadi jika memang tidak ditemukan, boleh pergunakan. Nah pergunakan ini sifatnya bebas, ulama sepakat dari mazhab manapun, mau dimanfaatkan sendiri, mau diberikan kembali mal, disedekahkan, diinfakkan, atau hadiah kemanapun, itu sifatnya boleh, Pak. Nah, jika memang sudah melewati itu, tetapi ingat, fa'in ja'a qalibuha yauman. Tapi kata Rasulullah, jika di suatu hari, ya fa'in ja'a qalibuha, ada yang mencarinya yauman, suatu hari nanti ada pemiliknya itu nyari-nyari, gitu kan? Saya kehilangan emas, cincin yang hilang sekian, nah itu maka dikatakan minta rifain fa'addiha ilai, maka serahkanlah barang itu padanya. Ya mungkin kalau uang 100.000 mungkin jarang barangnya, kalau ada orang tidak udahlah, itu hal demikian. Nah, tetapi kalau umpamanya lebih nilainya dari itu, walaupun nih kita berikan umpamanya ke Baitul Mal, nah ini Baitul Mal, maka jatuhnya, nah ini tetap umpamanya kita tetap itu sebagai, dikatakan ini sebagai barang titipan, titipan di sisi. Nah ini jadi barang titipan, artinya bukan menjadi kepemilikan mutlak. Jadi bukan jadi kepemilikan mutlak. Maka yang paling tepat bagaimana? Yang paling tepat, kalau barang itu benar-benar berharga, itu maka itu kita sudah umumkan, nilai nominalnya besar, kita sudah umumkan. Tapi dengan tadi jangan benar-benar spesifik ini begini. Nah nanti banyak yang ngaku itu ya, repotan sendiri kita nanti. Nah, ada orang yang ngaku, nah, di situ. Maka jika tidak, boleh ya kita simpan atau dimanfaatkan, tapi dengan niatan tadi. Jika memang ada, maka dia memanfaatkannya. Ini kalau bendanya itu benda yang mati. Nah, kalau benda hidup yang dia berkembang, nah ini berkembang. Secara hukum fikihnya bagaimana? Secara hukum fikihnya, umpamanya boleh nggak dimanfaatkan? Boleh. Nemu umpamanya hewan apa ya yang kira-kira nggak bisa bertahan lama, apa? Kalau kambing, ya ini kan, ataupun apa ya, hewan yang kira-kira dia tidak bisa, kita manfaatkan, ya kita manfaatkan. Tapi nanti gimana? Seandainya ada orang yang itu mencari setelah itu, boleh kita kembalikan. Nah, kalau berkembang ini jadi anak-anak turunannya bagaimana? Anak-anak turunannya itu tidak wajib kita berikan, tapi yang aslinya itu. Walaupun dalam riwayat ada, ya ada, dan ini familiar sekali kisah ini terkait dengan hukum tawassul. Jadi hukum tawassul, jadi salah satu dari 3 orang ini, saya akan pastikan saja, yang salah satu dari orang yang bertawassul yang dia itu terperangkap di dalam gua. Nah ini salah satunya adalah dia bertawassul karena dia pernah melakukan, jadi tawassul dengan amalnya. Beliau pernah mempekerjakan orang, pekerja, dan pekerjanya ini pada saat hari gajian, ya, dia tidak datang. Dia tidak datang, ditunggu sampai lama tidak datang. Akhirnya dalam sekian tahun baru si pekerja ini menemui lagi majikannya. Dan dia temui majikannya, dia meminta, ya Tuhan, hari ini saya minta gaji saya yang dulu. Saya benar-benar membutuhkannya.
ternyata ya, si majikan ini orang yang amanah, ya, dia yang amanah. Uang gajinya si pekerja tersebut dia tidak dia endapkan saja, tapi dia kembangkan untuk apa? Dia ternakkan hewan, ya, kambing-kambing. Nah, berkembang banyak, kalau sudah hitungan tahun berkembang banyak, akhirnya dia ajak pekerjanya itu, lalu katakan ini gajimu. Heran, kaget seperti itu. Tuhan, jangan main-main kalau bahasa sekarang. Saya hanya ingin minta gaji saya yang dulu. Ya ini gajimu. Semua ini hewan-hewan inilah semua. Kenapa? Karena sesungguhnya uang dari gajimu itu aku kembangkan untuk ternak hewan ini, lalu berkembang ini semua mu. Maka dalam hal ini akhirnya ini terkait dengan tawasul, maka diberikan semuanya. Tetapi ingat, ini bukan jadi landasan hujahnya untuk barang temuan. Dia sifatnya yang bisa berkembang, yang wajib diberikan adalah yang memang miliknya. Terkait tadi, pertanyaan tadi adalah tetap ada niatan berdasarkan hadis. Boleh diberikan ke Baitul Mal, boleh, tapi tetap ada niatan kita jika ternyata benar-benar pemiliknya diketahui benar-benar dia pemiliknya, jadi bukan karena ngaku-ngaku, ada bukti, ada cukup ya bukti yang bahwa ini wajib bagi yang menemukan untuk mengembalikan barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada yang terakhir ya. Waalaikumsalam. Kan sering terjadi nih, kita kan sholat di masjid gitu kan. Kadang-kadang kita bawa sendal yang mirip dengan sendal gitu. Jadi kita tahu bahwa ini sendal bukan sendal kita, mungkin beda ukuran tapi bentuk dan warnanya sama. Gitu. Tapi kita tahu ini bukan punya kita, terus gimana gitu? Oh iya. Kita tahu bahwa benda itu, sendal itu bukan milik kita, tapi karena memang tertukar, ya tertukar bahasanya ya. Kalau sengaja kayaknya enggak lah ya. Kita tertukar dan kita pulang terakhir, ya adanya sendal itu. Dan kita tahu ini sudah bukan sendal kita, adalah pakai aja ya. Orang ada lagi kok. Nah ini. Pertama, jawaban secara syar'inya, secara hukum Islamnya, tatkala kita mengetahui barang itu bukan milik kita, walaupun dengan niatan kita tidak ingin mencuri, apalagi kan gantian, nah ini ya udahlah tukeran kita umpamanya demikian. Nah dengan niat itu, maka secara hukum tetap di situ dihukumi ghasab. Dia bukan mencuri, tetapi ghasab. Karena ghasab itu kan dia memanfaatkan, mengambil ya barang yang bukan miliknya, itu dia manfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Nah ini secara hukum bagaimana? Dia berdosa. Tapi berdosa, ghasab itu berdosa. Ya, ini secara fikih demikian. Ya, secara hukum begitu. Nah, yang tepat bagaimana? Yang tepat memang begini, boleh diumumkan terlebih dahulu. Ustaz cuma sekali kita diumumin. Reski di grup reski di grup. Ini kalau memang kita berbicara terkait hukum ya, hukum ya, itulah hukum. Nah, kalau berbicara hukum, ini ada dalam hukum ya. Kalau berbicara hukum, asal dalam hukum nanti kalau terkait dengan KUHP lebih paham ya. Nah, sudah berbicara hukum benar. Dikit. Walaupun memang secara hukum fikih kita berbicara, kalau saya berbicara hukum fikih, nah ini demikian, maka tetap itu hukumnya ghasab. Cuma memang kadang-kadang hal-hal ini yang kadang-kadang dibuat remeh. Jujur saja benar. Di kalangan santri saja, di kalangan santri yang tiap hari ngaji, dengan catatan kadang-kadang begini, dan mudah-mudahan nanti juga, walaupun akhirnya kadang-kadang ketemu. Itu wah dirinya saya itu pindah ke masjid, pindah ke asrama sana, asrama A, asrama B, gitu kan ada pindah, ya mungkin jarak besoknya 2 hari ketemu lagi, nah itu. Apalagi kalau cuma jamaah masjid, umpama jamaah yang memang
ya udah nanti kan kalau jemaah ketemu lagi nanti di situ ada lagi nanti niatan kita sholat seperti itu. Kadang-kadang demikian. Memang kadang-kadang berbicara dengan niatan, begitu kita bicara dengan hukum agak sedikit berbeda. Maka saya akan jawab secara hukumnya. Saya jawab secara hukumnya, itu masuk kategori basal. Yang terbaik mana? Ditinggalkan. Kita tentu kalau dia lebih afdal yang pertimbangan dia. Walaupun memang kita jadi dosa-dosa kecil, dosa kecil, tetapi dalam hal ini, nanti saya lihat kok nanti saya bawa lagi sore bawa sini lagi. Nah ini hal demikian. Nah kecuali tadi dalam hal ini bolehnya dimanfaatkan. Tadi kan ini masuk kategori adalah masuk kategori yang memang terkait dengan barang-barang yang sifatnya dia itu tidak barang-barang yang dia itu termasuk tidak berharga. Apakah boleh dimanfaatkan? Manfaatkannya itu tetap dengan niatan dia mengembalikannya, itu masih ada kemungkinan boleh. Maka bagaimana memakainya? Kalau dia dengan niatan tetap ada niatan mengembalikannya, maka di sini diperkenankan dengan dalil tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Anas bin Malik ya, dari Anas ya radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bitamratin, beliau sedang jalan-jalan menemui ketemu melihat kurma, sebuah kurma fit tarik di satu jalan ya, jalan-jalan ini. Maka apa kata Rasulullah? Faqala, dia bersabda, laula anni akhafu, jikalau saya tidak khawatir, akhafu, tidak takut, tidak khawatir, antara kurma ini, sebutir kurma ini adalah kurma dari sedekah, kurma dari zakat. Maksudnya sedekah itu diartikannya zakat. Kurma zakat, sungguh kata Rasulullah, la akal Tuhan, aku akan memakannya. Nah, berdasarkan ini, maka para ulama mengatakan kalau barang temuan itu sifatnya tidak berharga, maka di sini bolehnya dia memanfaatkan, boleh dia memanfaatkan, tapi tetap ada niatan, ada niatan dia itu tetap ini bukan jadi hak milik pribadi tadi, karena tadi nilai nominalnya tidak berharga, apalagi setelahnya kanannya beda, kirinya beda, Nah ini maka di situ boleh, tetapi tetap dalam hal ini bukan menjadi kepemilikan niatan. Ambil pendapat ya. Nah, jadi tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Dengar di pengajian begitu, tapi salah dalam mengamalkannya. Buat tadi apa? Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, ini saya ambil yang baik dan baik. Insyaallah. Jadi boleh kalau sekedar ambil tapi tidak ada niatan nanti kalau dia niatan ada tetap ngambil walaupun dia tadi udah itu tetap kosong ya tadi ya. Tapi kalau dia dan saya ini sifatnya dia itu sesuatu yang tidak berharga, maka di situ boleh. Tapi kalau dia berharga maka dia tidak diperkenankan. Wallahu a'lam. Cukup ya? Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita mampu untuk maksimal berusaha bertakwa semaksimal kalian, bertakwa semaksimal mungkin, dan kita mampu untuk mencoba menjalankan aturan Allah itu udkhulu fi silmika, masuk Islam secara kafah, secara terus, secara menyeluruh, dan khawatir jangan sampai kita dicap wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun, dan sampai kita dicap sebagai orang-orang yang pada siapa tidak mau berhukum atas hukum Islam, maka kita dikatakan seperti orang-orang fasik. Ini nauzubillah. Mari mudah-mudahan ada kata hikmah yang ingin saya sampaikan, ilmu yang sedikit tapi dibarengi dengan amal itu lebih bermanfaat daripada ilmu yang banyak.
saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mengampuni. Assalamualaikum